cerita nih kayak sini. Sakit. Ini cerita tentang bagaimana kerumitan itu terjadi. Wow, Pak Kiai Munif cerita tentang Formula E. Saya cerita Formula E sedikit boleh nih, Pak? Boleh ya? Pas mau bikin aspal, saking kita itu diblok sama semua, penjual aspal itu tidak mau menjual aspalnya. Lo coba gimana? Kita mau beli loh ini, bukan minta sumbangan loh. Kita ini mau beli, yang punya itu tidak mau menjual, dan semuanya juga bilang minta maaf sekali, kami nggak berani jual, nggak bisa jual. Nah, apa itu bukan aspal polos, aspal yang sudah dicampur. Panjenengan sedaya pasti tahu apa semen yang dicampuran kalau untuk cor-coran itu kan sudah dicampur semen, pasir, batu. Nah, ini aspal yang sudah dicampur begitu, itu tidak mau dijual. Jadi insinyur-insinyur yang mau mengerjakan itu harus membuat sendiri, beli aspal curahnya yang lengket itu, cari pasirnya, cari limnya, cari batu kerikilnya, semua cari sendiri-sendiri, terus diaduk sendiri untuk jadi aspal untuk dipasang. Lah itu beli limnya aja harus ke Jerman, karena ada spesifikasinya khusus. Karena ini aspal untuk balapan mobil, bukan aspal untuk di jalan-jalan biasa. Mencari lalu tidak punya molen untuk ngaduk aspal, yang punya itu molen untuk ngaduk semen, nggak punya molen untuk ngaduk aspal. Dicarikan semua, waktunya mepet, hitungan kita tidak mungkin nyanda untuk membangun seluas itu, sepanjang itu. Semua kerja siang malam mencari campurannya, mencari komposisinya itu. Akhirnya ditemukan semuanya, dikerjakan, dan ketika mengerjakan 3 molen rusak. Karena molen itu biasa dipakai untuk semen, dipakai untuk aspal, lebih lengket daripada semen. Ngaduk itu rusak. Sampai 3 kali molen raksasa itu. Jadi bukan molen kontraktor kecil itu. Molennya itu kira-kira sebesar tenda ini. Molennya itu jebol 3 kali. Dah, akhirnya dipasang, digelar, selesai. Ketika sudah selesai, datanglah tim dari Inggris menilai aspalnya. Kita semua deg-degan karena aspal ini campurannya bikin sendiri. Biasanya campurannya udah beli. Jadi dinilai oleh mereka, dilakukan assessment, keluar hasilnya. Dan hasilnya ini adalah aspal pemasangan terbaik dalam sejarah Formula E di seluruh dunia. Coba. Mereka itu sampai terkagum-kagum, kok bisa bikin seperti ini. Lalu yang ditanyai juga, ya kami yang nggak tahu. Ini terpaksa kondisi. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah yang datang kemudian pada saat kita ditutup jalan-jalannya, ternyata Allah bukakan jalan baru, dan ternyata hasilnya jauh lebih baik daripada yang diduga. Saya punya deretan cerita seperti ini banyak sekali, tapi nanti saja diceritakannya. Kalau diceritakan sekarang nanti malah ada yang motong-motong lagi nanti. Nah, apa yang mau diikhtiarkan? Yang mau diikhtiarkan, kita menginginkan agar yang namanya keadilan itu jangan hanya jadi kata-kata dalam upacara. Keadilan itu harus jadi pelaksanaan di Indonesia. Mosok adil itu kok hanya dalam kata-kata, dan adil itu dalam semua urusan. Banyak kebijakan-kebijakan yang kita buat tidak memasukkan unsur adil. Saya keliling ketemu dengan petani-petani. Itu kalau ngobrol dengan petani, para kiai, para ulama, para habaib dan jamaah sekalian, petani itu umurnya sudah puluhan tahun bekerja, nanam dari mulai benih sampai dirawat, dirabuk, terus diairi sampai jadi. Selama berpuluh tahun petani-petani itu tidak bisa nabung.
Tidak bisa nabung. Jangankan sejahtera, nabung. Nabung itu kan pangkal sejahtera. Lah kalau nabung aja tidak bisa, bagaimana meningkat kesejahteraannya? Betul tidak? Berasnya sampai di kita, kita nikmati berasnya, kita syukuri. Tapi mereka yang bekerja membuat beras itu hadir di meja-meja makan kita tidak pernah merasakan kesejahteraan. Nah, tapi karena ini sudah terlalu lama, sehingga banyak yang tidak merasa itu masalah. Kalau ngobrol kali petani, pripun kabar, wah jadi susah ceritanya. Tapi ketika ditanya, nerimoin pandum, Mbak. Menerima ini sebagai sebuah kenyataan, bukan diterima sebagai masalah. Saya beri contoh. Kalau di rumah panjenengan banyak barang-barang yang berantakan, tidak ditata, tidak rapi,